Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai evaluasi kegagalan pada musim lalu, yang mana minimnya kontribusi pemain asing yang kalah saing oleh pemain lokal. Kini manajemen PSM lebih selektif dalam merekrut pemain. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, tampaknya ingin meramaikan kembali persaingan perebutan juara di musim 2024-2025. Dengan memperkuat skuad untuk mengarungi musim depan. Salah satu yang paling dibenahi ialah komposisi pemain asing. Pasukan Ramang ini sepertinya akan memaksimalkan 8 kuota pemain asing dari berbagai lini. 2 pemain asing kabarnya dipertahankan, Yuran Fernandes dan Adilson Silva. Kemudian 6 pemain asing berlabuh ke kota Anging Mamiri. 6 pemain tersebut dari berbagai posisi. Sebelumnya, manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin menyebut, akan mengakomodir permintaan pelatih, Bernardo Tavares terkait kuota 8 pemain asing. Jika memang kebutuhan pelatih sampai dengan 8 pemain asing, akan diakomodir, tegasnya kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Ada 2 pemain bertahan di Gaet. Pemain tersebut berasal dari Brasil, Victor Luis dan Alosio Neto. Victor Luis berposisi sebagai bek kiri. Pemain berusia 26 tahun ini punya kecepatan dan sering membantu serangan. Gaya bermainnya ini tentu sangat cocok dengan permainan PSM Makassar. Di bawah asuhan Bernardo Tavares yang mengandalkan serangan balik cepat. Apalagi, Victor Luis punya crossing bagus pula. Makanya, ia mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Kemudian Alosio Neto bermain sebagai bek tengah. Sepertinya ex-penggawa Akademika Coimbra ini diplot sebagai pelapis Yuran Fernandes. Sebab, sampai sekarang belum ada pemain yang bisa menggantikan peran pemain asal Tanjung Verde tersebut. Kedatangan Alosio Neto punya pembacaan permainan bagus. Ditambah lagi bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Hal ini akan membuat Bernardo Tavares lebih cair dalam meramu taktik. Selanjutnya ada Daisuke Sakai, yang berposisi sebagai penyerang sayap. Pemain berpaspor Jepang ini sekarang tanpa klub usai meninggalkan klub asal India, Kerala Blasters. Daisuke Sakai bermain 20 laga dengan 3 gol dan 1 assist. Pemain berusia 27 tahun ini mengisi posisi ditinggalkan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, yang memutuskan tak berkostum kapal pinisi di dada musim depan. Akurasi tembakan bagus dan pandai dalam mencari posisi. Lalu ada gelandang asal Senegal, Latir Fall untuk mengisi kreator lapangan tengah PSM Makassar. Latir Fall miliki kelebihan dalam umpan trupas dan finishingnya bagus. Statistik terakhirnya 3 gol dan 2 assist dari 29 laga. Terakhir ada 2 striker berlabuh ke PSM Makassar. 2 sosok tersebut adalah Tito Odeng Okello dan Nermin Haljeta. Tito merupakan salah satu pencetak gol terbanyak Liga Kenya. Ia mencetak 16 gol. Sedangkan Nermin Haljeta tipikal striker target man. Postur badan mencapai 195 cm membuatnya punya penguasaan bola dan kemampuan duel bola udara. Di klub terakhirnya, Floridsdorfer FC, Nermin Haljeta membukukan 7 gol dan 8 assist dari 28 pertandingan. Fajrin mengatakan, PSM Makassar telah terbentuk dan sudah menyesuaikan dengan regulasi pemain asing. Belum dipastikan lengkap di latihan perdana. PSM Makassar akan menggelar latihan perdana hadapi Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 di Stadion Kalegowa, Kabupaten Goa pada Senin tanggal 1 Juli tahun 2024. Latihan akan dipimpin langsung oleh pelatih kepala, Bernardo Tavares. Namun, kehadiran pemain asing di latihan perdana belum bisa dipastikan. Lantaran sejumlah dokumen administrasi masih dalam pengurusan. Hal ini disampaikan media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan, ada banyak dokumen harus dilengkapi sebelum pemain tersebut datang ke Indonesia. Di antaranya, surat pelepasan dari klub sebelumnya, surat dari Federasi Sepak Bola sang pemain dan kartu izin tinggal terbatas. Tergantung, kalau beres administrasi pendaftaran, dokumen perizinan dan lain-lain, katanya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.